Bismillahirrahmanirrahim. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah memberikan kepada kita anugerah taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Selanjutnya kita sampai pada bahasan ikhlas itu ya. Hadis nomor 2. Hadis nomor 2 di sini dari Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyata radhiyallahu anha. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau menegaskan gini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jaisul ka'bata ya. Al-jaish itu sekelompok pasukan. Yaghzu memerangi, al-ka'bata bangunan Ka'bah. Ka'bah itu beberapa kali mengalami ya, sebagai ajang pertempuran ya, pertama pada zaman ya, awal-awal ya, kelahiran Rasulullah itu dapat serangan dari Abraha dari Yaman. Pernah terjadi pada zaman kita, kalau tidak salah 78 dulu, ada kelompok ya, yang membawa alat-alat perang untuk apa? Berontak kepada pemerintahan Saudi Arabia. Dan Al-Quran menegaskan itu kan ya. Wala tuqatilunahum indal masjidil haram. Kamu jangan memerangi mereka saat di Masjidil Haram ya. Hatta yuqatilukum fi, sampai mereka musuh Islam itu memerangi kamu di tempat suci itu. Nah, ini mengindikasikan tempat yang paling suci pun ya, tidak ada jaminan di dunia ini tidak menjadi ajang pertumpahan darah. Nah, di sini sebagai contoh sekelompok pasukan menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi baidaa, maka saat mereka berada bi baidaa di suatu lokasi minal ardi, di areal bumi ini. Saat mereka itu dekat berapa kilo ya dari Ka'bah, yukhsafu, maknanya yukhsafu itu dipukul rata ya, ditenggelamkan di awalihim wa akhirihim ya, awal maupun akhir sekelompok pasukan tadi. Ini jaminan bahwa tempat suci itu ada pelindungnya. Siapa? Ya tentara Allah. Hadirin rahimakumullah. Maka ini kan menunjukkan yang tidak ikut perang kan kena juga. Jadi ada pasukan yang dihancurkan mulai barisan pertama sampai awal, satu lokasi yang dekat Ka'bah. Berarti memungkinkan kan, orang kalau sekarang itu orang sipil kena, atau penduduk yang tinggal di sekitar Ka'bah kena. Qalat. Nah, ini memancing reaksi Ummul Mukminin Aisyah. Beliau mengatakan, qultu, aku katakan ya Rasulullah, Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim, bagaimana awal pasukan itu sapu bersih oleh Allah SWT, wa akhirihim, dan sampai barisan akhir, wa fihim, padahal di tengah-tengah mereka pasukan yang dihancurkan oleh Allah tadi, aswaquhum, ada pasar-pasar.
Waman laisa minhum, dan orang-orang yang tidak termasuk pasukan tadi. Katakan warga sipil, ada orang biasa, anak-anak, ibu-ibu, lokasi umum ini. Qala, Rasulullah menjawab, yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ya tetap pukul habis sama ratakan, makna khosafa itu ditenggelamkan ini. Artinya kalau pasukan dihancurkan oleh Allah, awal maupun akhirnya. Adapun di sana ada fasilitas umum, ada pasar, mungkin ada sekolah. Summa kemudian yub'atsuna, dibangkitkan nanti di hari kiamat ala niyatihim. Berdasarkan apa? Niat mereka masing-masing. Ya, jadi niat mereka masing-masing. Di satu contoh kalau sekarang umpamanya ya, ada orang menggunakan orang sipil jadi tameng, kan ada itu ya, keji itu, perang itu keji. Bagaimana tentara-tentara yang mau balas ini? Dihancurkan ada warga sipil, memang dibikin tameng hidup, gitu ya. Nah, maka bisa diambil secara fikih, niatannya gak menghancurkan tamengnya. Kalau nego ndak bisa, ya tetap karena itu ancaman. Maka warga sipil yang jadi tameng itu ya terkena memang dalam lokasi perang. Tapi nanti yang membedakan niatannya apa, itu ya, niatannya apa. Nah, dari secara fikih bisa diambil sebuah kesimpulan, ya, mengorbankan ya sesuatu tapi untuk tujuan penyelamatan yang jauh lebih luas, itu ya, itu diperbolehkan asalkan niatannya apa. Berarti niat itu penting sekali, ya. Satu contoh, mengoperasi janin yang mati, itu ya, ada dua kemungkinan, mana yang didahulukan, dua kemaslahatan ini, si ibu atau janin. Ya, tetap niatannya mengambil janin yang mati di kandungan, tapi masalah beresiko, ternyata itu menjadi sebab kematian si ibu. Nah, niatannya ini yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ya. Jadi di sini hadirin rahimakumullah, ya, masalah menghadirkan niatan pada semua aspek perbuatan, ucap maupun kondisi lahir batin itu juga penting di dalam mengambil sebuah keputusan penting, ya. Ini misi penyelamatan, tapi harus tidak menyelamatkan beberapa orang. Nah, itu secara fikih diperbolehkan. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, sehingga apa? Nanti urusan mereka dibangkitkan pada waktu kebangkitan dari kubur, hari kiamat itu niatannya. Nah, bisa saja warga sipil tadi saat maksiat kena. Ya mungkin kalau seorang muslim terkena bencana sebagai kafarat atas kemaksiatannya bisa. Tapi kan beda-beda, yang tadi nyerap niatan menghancurkan Ka'bah, ini ndak ada niatan itu. Kalau dia seorang ahlul ibadah, maka dengan bencana itu menambah derajat iman, itu ya, menambah derajat iman. Pokoknya jadi orang mukmin itu lahir batinnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ya. Nah, jadi hadis nomor 2 ini menegaskan pentingnya kesadaran niat bahwa hidup ini semata-mata innas sholati, sesungguhnya berbagai macam jenis ibadah saya, sholat, wa nusuki, ya pengorbananku, wa mahyaya, hidup yang ku jalani, wa mamati, nanti kematian yang ku alami, ya lillahi rabbil alamin. Itu lillah. Lillah artinya apa? Semuanya untuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini tujuannya apa sih? Yaitu menegaskan kembali Allah itu pengatur
ya, dan menegaskan penghambaan kepada Allah lewat aturannya tadi. Gitu. Ini penting karena Imam An-Nawawi membawakan di dalam bab-bab awal. Itu ya. Kemudian hadis nomor 3 ini ya. Hadis nomor 3 dari wa an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam beberapa kasus Sayyidah Aisyah ini kan ya, beliau ini hidup lama sepeninggal Nabi. Itu ya. Sehingga banyak Sayyidah Aisyah itu merekam dalam memori kesadarannya, juga dialami sendiri bagaimana perbuatan Nabi yang secara hukum itu disaksikan langsung. Yang ini tidak banyak diketahui oleh istri-istri yang lain. Nah, dan memang Rasulullah dikasih oleh istri-istri yang lain untuk lebih banyak tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha, sehingga meninggalnya saja di pangkuannya. Nah, ini ada hikmah bahwa di kemudian hari sepeninggal Rasul, Sayyidah Aisyah ini banyak menjadi tempat pertanyaan sahabat-sahabat tentang hukum-hukum Islam. Apalagi cerdas ya, sehingga usianya masih lama sepeninggal Nabi. Qalat, beliau menegaskan gini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan la hijrota. Tidak ada hijrah. Hijrah itu pindah. Nah, berimigrasi. Ya. Ba'dal fathi, setelah Fathu Mekah. Dulu itu Mekah itu kan masuk dalam zona perang. Jadi ketika Rasulullah pindah ke Madinah, itu ya, ini jadi zona perang. Karena ketika pindah di Madinah itu terbentuk pemerintahan Islam, punya angkatan perang, ada pembagian tugas-tugas kenegaraan. Nah, ketika pindah dalam status politik, Mekah jadi zona perang, Madinah Darussalam, zona damai. Nah, itu ya. Jadi secara kenegaraan itu gitu. Ya. Kenapa demikian? Karena mereka yang memulai konflik. Ketika memulai konflik, konsekuensinya apa? Tidak boleh berhenti. Sampai klimaknya dia terpaksa kalah masuk Islam atau kalah membayar jizyah. Itu fikih politiknya itu gitu. Jadi kasus jizyah, kompensasi aman hidup di wilayah hukum Islam karena konflik. Itu asalnya itu gitu. Nah, kemudian setelah Mekah itu ditundukkan, sudah tidak ada zona perang, tidak ada. Jadi negara yang tunduk kepada Madinah. Madinah waktu itu masih negara kota, sehingga sudah tidak ada penaklukan kan. Kenapa tidak ada hijrah lagi? Sudah aman. Konteks hijrah itu menyelamatkan agama, darah, harta, kehormatan ke wilayah damai. Nah, kalau ini sudah tunduk, tidak ada wilayah perang, aman, tidak ada hijrah lagi, maksudnya gitu. Tapi makna hijrah yang jauh lebih luas dan langgeng itu akan tercipta nantinya. Itu ya, contohnya Asia Tengah masih belum, daerah Irak, Iran sampai Asia Tengah itu kan belum ditundukkan. Itu di kemudian hari dalam pemerintahan Abu Bakar, dalam pemerintahan Sayyidina Umar, ada merambah daerah-daerah baru. Nah, itu maknanya itu gitu. Nah, kemudian makanya tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Itu ya. Walakin akan tetapi jihadun, kesungguhan memperluas wilayah Islam. Itu ya. Kenapa? Mekah sudah ditundukkan, wilayah lain kan belum. Bisa dipahami ini ya. Makanya Rasulullah itu buka hubungan diplomatik
nyurati Bahrain, nyurati Mesir, nyurati Habasa itu Afrika, nyurati Persia, nyurati siapa? Romawi. Kenapa? Waktu itu Timur Tengah itu kondisi peta politiknya itu masih punya wilayah-wilayah dalam pengendalian satelit Persia Romawi. Nah, makanya jihadun ada satu nanti itu ya, kesungguhan menyebarkan Islam. Jadi ketika Rasulullah nyurati itu bukan ngejak perang, bukan, minta diberi keleluasaan ya para utusan muslim itu menyebarkan berita Islam. Loh, kenapa demikian? Perintah Quran itu ya. Jadi Rasulullah itu punya diperintah menyebarkan Islam Ummul Qura wa man haulaha. Ummul Qura itu ya Mekah, wa man haulaha, dan daerah-daerah sekitarnya. Itu ya. Kemudian walakin akan tetapi yang terus-menerus ada jihadun menyebarkan Islam ke wilayah-wilayah yang belum mendengar ajakan Islam. Apa doa suratnya Nabi kepada kekuatan-kekuatan politik di Timur Tengah waktu itu? Bunyinya ad'uka bidiayatil Islam. Aku mengajak engkau dengan ajakan Islam. Ya. Jika kamu tidak mau, ya, fa inna ma'alaika ismul arisin. Kalau kamu tidak mau, kamu menanggung dosa rakyatmu loh. Raja-raja Persia, raja-raja Romawi, raja-raja yang ada di Bahrain, di Mesir. Kalau kamu tidak mau Islam, kamu menanggung dosa rakyatmu. Itu ya. Nah, pertanyaannya gini, apakah memaksa Islam? Enggak. Ingin menyampaikan berita Islam kepada rakyatnya yang belum mengenal Islam. Masalah kepala negaranya tidak memeluk Islam tidak masalah, tapi jangan kau halangi sampainya berita Islam itu ke wilayah-wilayah politik negara-negara yang waktu itu ada. Itu maknanya gitu. Kalau sekarang itu buka setingkat konsulat ya, meskipun tidak duta, kedutaan, konsulat aja, pusat-pusat informasi Islam, maknanya gitu. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Wa niyatun, dan niat, apa niatannya itu? Menyebarkan Islam tadi untuk masuk wilayah-wilayah yang belum mengenal Islam. Makanya dulu sampai di Nusantara ini bukan motif dagang, motif menyebarkan ajaran Islam. Itu ya, bisa dipahami nih ya. Lu masalah dagang itu kan konsekuensi. Orang jauh ke negeri orang kan mesti berdagang. Tapi misinya apa? Jihadun wan niyat. Sampainya berita Islam ke wilayah-wilayah yang kita punya tanggung jawab menyampaikan informasi Islam tanpa adanya hambatan. Maksudnya gitu ya. Nah, nanti kalau ada hambatan beda lagi. Apa hambatannya? Itu tadi punya kekuatan militer. Loh, ini kan ini masalah internasional ya, pakai itu. Pakai semacam itu. Makanya wajihadun wa niyat. Ayat apa? Hadis berikutnya. Wa idzas tunfirtum fanfiru. Kalau kamu memang diminta untuk apa? Berangkat, bergegas dengan membawa bala tentara, fanfiru, maka lari kamu, bergegaslah untuk mengikuti penyebaran jihadun itu tadi. Bisa dipahami ya. Jadi kekuatan gini ya. Orang kafir itu kan punya gagasan kekufuran. Apa gagasan kekufuran itu? Meninggalkan konsep langit, konsep agama yang diturunkan. Itu gagasan. Gagasan itu dilawan dengan gagasan. Ide gagasannya dilawan dengan ide dan gagasan. Itu ya. Kalau itu berbicara tentang ajaran, ajarannya harus dikomunikasikan. Ayo, ajaranmu benar apa enggak? Inilah ajaran Islam. Tapi itu ya,
ketika sampainya dengan aman ajaran Islam itu dihalangi kekuatan militer, maka Islam itu harus melawan dengan kekuatan militer. Ngono dulu masanya gitu. Nah, sekarang ini digunakan apa enggak? Ya digunakan. Lu kenapa Amerika mengirim kekuatan mesin perang Afghanistan? Itu ya, sampai Uni Soviet perang. Dan sekarang perang itu apa? Karena ide gagasannya enggak bisa ketemu, maka pertemuan senjata itu ketemu. Maknanya gitu. Ini rasional enggak ini ya? Rasional. Duh, kenapa Muslim kok ingin mengajak orang berpikir rasional berdasarkan fikihnya? Lu kok dihalangi? Ini karena keterpurukan ya dunia Islam dalam memahami ajaran Islam. Itu ya. Atau memang ada unsur kesengajaan, konsep-konsep ini tidak perlu disampaikan. Makanya ada gambaran ngeri ya, jihad itu mesti perang, jihad itu pengerusakan, kan itu kan ngeri karena tidak disampaikan secara runtun, secara ajarannya. Itu ya. Nah, di sini wa itastunfiru fanfiru. Wa maknahu, ada makna. Makna apa? La hijrota, tidak ada hijrah min Makkah, dari Mekah. Kenapa? Li'annaha, karena Mekah sorot daral Islam, karena Mekah sudah menjadi zona damai, bukan zona perang lagi. Sudah aman kok hijrah. Hijrah itu menyelamatkan keagamaan, keimanan yang hidup di wilayah tidak ada garansi untuk aman melaksanakan Islam dan keimanannya. Maknanya gitu. Contohnya gini ya. Ada pengungsi dari Myanmar. Kenapa kok keluar dari Myanmar? Karena mereka terancam keagamaannya kan ya. Dulu ada eksodus ketika berdirinya negara Pakistan, Muslim di India itu ke wilayah Pakistan. Itu ya, Masya Allah, kurbannya berapa itu? Kenapa itu terjadi? Karena dunia internasional tidak begitu tanggap ketika hal-hal itu berkenaan dengan Islam dan kaum muslimin. Kasus Bosnia barang ini terjadi itu ya. Masya Allah. Inilah keterpurukan ketika dunia Islam itu tidak punya kekuatan militer yang terorganisir. Maknanya gitu. Kita lanjutkan. Hadis nomor 4 ya. Itu pentingnya niat itu gitu ya. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansori radhiyallahu anhu huma qala, dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansori, ini orang Medina ya. Qala, beliau tegaskan, kunna ma'an nabi, kita ini, kami ini pernah menyertai ma'an nabi, menyertai nabi. Apa menyertai Nabi? Wisata ya ndak, fi ghoza, dalam satu peperangan, ghazwa. Jadi Nabi, Masya Allah, itu ya, Nabi itu panglima perang. Nabi itu panglima perang. Itu Nabi akhir zaman itu panglima perang. Coba kalau ada hadis Kitabul Maghazi, kitab peperangan, ya. Kitabul Jihad, Kitabul Maghazi, Kitabul Imarah, kitab pemerintahan, tidak pernah dibahas. Seolah-olah membahas itu tabu. Padahal itu fikih siasi, masuk dalam fikih politik. Jadi kami pernah menyertai Nabi dalam sebuah peperangan. Faqala, kemudian Nabi menegaskan gini, inna bil Madinah, sesungguhnya di kota kita di Madinah itu lari jalan, benar-benar ada lelaki-lelaki. Ya, artinya apa? Tentara itu lelaki. Nah, itu ya. Ada mereka itu yang tertahan di Madinah, tidak ikut ke medan tempur. Masirtum masirotan, tidaklah kamu menempuh satu perjalanan. Ya, sirtum itu ya, itu perjalanan malam. Dari kata asro itu kan malam-malam. Masirtu masirotan, tidaklah kamu malam hari berjalan. Masirotan, satu tempuh perjalanan. Wala qata'tum, dan tidak pula kamu melintas wadian, satu lembah.
illa melainkan kanu mereka yang tertahan tidak ikut perang itu ma'akum menyertai kamu. Lu kok bisa tidak ikut perang kok dinilai menyertai kita? Kenapa? Habasahumul marodu, karena sakit yang menyebabkan mereka tertahan. Habasa itu tertahan, kenapa? Sakit. Andai kan tidak sakit, dia ikut. Ya, masya Allah, itu pentingnya niat ya. Katakan terjadi umpamanya, wadah di jalur Gaza sana, masa jalur yang diisolir dikasih tembok 70 meter, buat hidup diisolir tembok semacam itu. Kita kasihan, andaikan saya ke sana ya bisa membantu saudara kita tidak mampu itu ya, karena kita disekat-sekat oleh wilayah-wilayah nasionalisme yang berbeda, tidak bisa membantu saya. Makanya ada penggalangan dana, ya boleh lewat itu, terlibat dananya. Kepingin kita terlibat, itu dinilai oleh Allah dengan mereka sama. Loh itu loh, pentingnya niat itu. Jadi keinginan yang tertahan, andaikan tidak ada penghalang dia akan terlibat, itu dinilai apa? Sama dengan yang mengalami. Hebat ajaran Islam itu. Sampai Nabi mengatakan gerak batin ini dinilai. Ada satu hadis mengatakan gini, man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tidak menaruh kepedulian, siapa yang tidak menaruh simpati dan empati kepada urusan muslim, itu dinilai bukan golongan mereka. Kadang-kadang kita itu benci kepada muslim yang tertindas, masya Allah, tidak susah kok malah seneng gitu ya. Seneng kondisi muslim yang tertindas, sawan, hati-hati, ono prosentasenya kelihatan. Makanya penting masalah niat, dan itu harus ada proses pemahaman. Itu ya, kita sakit tidak bisa sholat berdiri, sama dinilai sholat berdiri. Kenapa? Karena sakit tidak bisa sholat secara sempurna. Kita sakit tidak bisa beranjak ke masjid, tapi biasanya ke masjid, dinilai hati kita di masjid. Itu ya, masya Allah. Hadirin rahimakumullah, itulah masalah-masalah gerak batin. Gerak batin namanya ubudiyah. Ubudiyah itu gerak batin, seneng, simpatis. Sebaliknya jangan sampai kamu seneng simpatis kepada musuhnya Islam. Kenapa? Kamu bisa dinilai pro mereka. Seneng itu kan kita tidak tahu kan senengnya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, maka tata niatan ini, itu ya, tata niatan. Ketika seorang muslim susah, ikut susah kita. Sebab Nabi mengatakan apa? Muslim itu seperti batang tubuh ini. Kalau ada yang mengalami cedera sakit, semuanya merasakan. Di malam hari itu panas itu ya. Nah, itu masalah apa? Rasa. Nah, rasa itu hal-hal yang sifatnya ubudiyah. Gerak lahirnya ibadah, gerak lahir, tapi gerak batin seneng, niatan, peduli, susah, itu ya, itu masalah-masalah gerak batin kita. Wa fi riwayatin, dalam satu redaksi hadis, illa melainkan syarakukum, syaraku mereka menyertai, kum kamu fil ajri dalam hal upah pahalanya. Pahalanya dapat. Itu ya, jadi nanti di hari kiamat ini, loh ini tidak terlibat dia ya Allah. Oh iya, dia punya keinginan kuat tapi tertahan kondisi, tidak bisa ditampakkan yang batin itu, ini loh balanya. Itu ya, makanya kata Rasulullah, al ikhlasu sirrun. Kemurnian itu, ikhlas itu kemurnian, itu rahasia, min asrori, di antara rahasia-rahasiaku. Istaudatuhu, yang kuletakkan rahasia itu, kolban, pada hati, man ahbabtuhu, orang yang aku cintai saja. Itu ya, jadi orang yang dicintai Allah itu gerak batinnya itu ditata sampai indah dalam pandangan Allah. Itu ya, kalau Allah mendengar, mas, betah suara hatinya itu. Kalau Allah melihat, membanggakan.
Kalau Allah berkomentar, Allah itu komentarnya bagus-bagus. Kenapa? Itu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, sehingga orientasi hati itu areal pandangnya Allah. Makanya harus kita jaga areal yang setiap saat menjadi pandangan Allah. Karena di sanalah areal yang tempat diserang setan untuk kotor. Na'udzubillah min dzalik. Rawahul Bukhari, ya, riwayat Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu. Qala, itu riwayat lain ya. Kalau tadi Muslim. Qala, dari sahabat Anas radhiyallahu an menegaskan, rojakna, kami perang kembali, bertolak kembali min ghazwati Tabuk, min ghazwati Tabuka, dari perang Tabuk, ya. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah Rasulullah itu ya tidak pernah absen dari peperangannya. Padahal itu yang dijamin surga. Nah, kita siapa ya? Faqala, kemudian Nabi menegaskan, Rasulullah, inna aqwaman, sesungguhnya beberapa kaum. Karena Rasulullah itu memobilisir tentara itu dari suku-suku. Ada yang pakaiannya beda-beda, oh ini dari suku ini, dari bani ini, beda-beda. Ada tanda-tanda sendiri, itu ya. Dulu kan belum ada pembagian ini angkatan apa laut, tapi format-format sesuai dengan alam kondisi perang. Kavaleri ada kuda, tentara kuda, ada tentara pemanah, berdasarkan pengelompokan senjata. Itu Rasulullah berarti siapa Rasulullah? Rasulullah itu panglima perang Nabi itu. Tidak pernah absen ya, boleh dikatakan tidak pernah absen. Ya. Khalfana, di belakang kita, ya, bil Madinah, yang tinggal di Madinah. Jadi ada orang-orang yang tertahan di Madinah, mungkin kondisi. Nah, kalau sekarang umpamanya gini, pasukan yang khusus menjaga kota. Ini kan beranjak, pasukan namanya beranjak. Ada yang menjaga kota, ada lapis ini, tapi tidak ikut tempur, ya sama nilainya sama. Ya sama, ada orang-orang yang jaga warga sipil, contohnya, tidak ikut ke medan kan ya. Nah, itu nanti dibagi sendiri-sendiri. Nah, di sini ndak masalak nasyiban, tidaklah kami melintas. Salaka itu menempuh. Salakna itu artinya kami melintas, menempuh. Syi'ban, syu'ab, artinya apa? Lembah, ya. Wala wadian, tidak pula satu wadi oase, dataran, ya. Illa, melainkan wahum, keberadaan mereka itu ma'ana, menyertai kita. Masya Allah. Kenapa demikian? Habasahumul udhru, karena udhur, alasan-alasan, ya, sehingga apa? Habasahum, menahan mereka dari ikut bertempur ini. Udhur syariatnya ada, sakit, mungkin orang-orang dekatnya butuh perawatan khusus, tapi ini bukan dicari-cari ya. Ya, tapi kalau orang munafik itu kan sibuk mencari alasan. Itu ya, itu bisa dibaca dalam surat At-Taubah itu ya. Ya'tadziruna ilaikum, mereka mengajukan alasan-alasan tidak terlibat kepada kamu. Inna buyutana auratun, rumah-rumah kami tanpa penjaga. Nanti kalau ikut kami dijara, tidak boleh. Nah, hadirin rahimakumullah, makanya Rasulullah SAW dituruni ayat khusus tentang surat At-Taubah itu gitu.
juga surat Al-Ahzab barang itu kan itu ya. Itu membongkar kedok-kedok kebohongan orang-orang yang tidak punya memiliki loyalitas kepada Islam dan kaum muslimin, terutama dalam hal pertahanan negara. Jadi udzur di sini maknanya tertahan oleh udzur yang memang secara syariat dibenarkan. Itu ya, ini pentingnya niatan. Makanya kalau kita keluar rumah itu niati apa? Ya, niati berjuang di jalan Allah. Kalau ada masalah di jalan, kita dapat persentase ya ganti upah dari Allah atas kesulitan kita. Ya. Nah, itu pentingnya niatan. Ini keluar rumah bismillah inni tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Benderanya malaikat. Kalau lupa benderanya setan. Itu ya. Itu sampai di situ diajar. Ini kan gaib. Berita-berita gaib kita tidak tahu, tapi dari Rasulullah kan bukan gaib lagi. Yang memberitakan diberitahu yang gaib. Itu apapun kesulitan, sampai ya orang yang kerja sampai terjadi kecelakaan, naudzubillah min dzalik, itu dinilai syahid dunia. Kerja jatuh atau kerja tenggelam, kerja terbentur mati, syahid dunia. Ya, dulu ada yang di sini nih, dulu kalau saya ngaji ngelayani bawahe kan meninggal kecelakaan dulu itu darahnya menurut polisi kok wangi ya. Iya, ada Pak polisi ikut itu. Wangi darahnya ini. Itu ya, kerja dulu itu ya, yang Bapak di sini Pak Sopin itu kerja itu sampai di situ ya. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini. Jadi niatan itu penting. Kembali kepada ini. Hadis nomor 5 ya. An Abi Yazid Ma'ni bin Yazid bin Ahnas, dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Ahnas radhiyallahu anhu. Wa abuhu wajadtuhu sahabiyun, bagus ya. Dia bapak beliau dan kakek beliau itu sahabat-sahabat semuanya. Jadi Ma'an itu keluarga termasuk sahabat Nabi, hebat ya. Berarti ini orang-orang yang hidup pada masa kemuliaan Islam. Qala, beliau cerita gini, karena Abi Yazid ya, konon bapakku yang namanya Yazid itu akhraja dananiro, mengeluarkan beberapa dinar. Dinar itu mata uang emas ya, dulu uang emas itu ya. Ya tasaddaku, dia bersedekah biya dengannya, beberapa dinar itu. Fawado'aha inda rajulin fil masjid, dia letakkan di sisi seseorang di masjid. Ya, diletakkan di situ. Itu menunjukkan apa? Supaya tidak tersinggung yang dikasih, apalagi di depan umum, supaya tidak dijatuhkan perasaannya. Itu ya. Faji'tu ya, maka aku ya datang ya. Fa akhadtuha, maka aku ambil. Fa ataitu, maka aku berikan dia dengan ya dinar-dinar tadi. Faqala, maka si ayahnya tadi mengatakan, wallahi, demi Allah, ma iyyaka aradtu, bukan kamu yang ku maksud, ku beri dinar tadi. Fa khasamtuhu ila Rasulullah SAW, maka aku adukan masalah ini kepada Nabi. Dulu itu kan enak ya, kalau ada masalah hukum langsung kepada Nabi. Nabi masih hidup, karena belum terkodifikasikan masalah-masalah hukum dengan jawabannya. Itu di kemudian hari itu ya, disusun disiplin ilmu hukum sudah tercatat. Laka faqala, kemudian Nabi menjawab gini, laka manawaita, buat engkau apa yang kau niatkan. Yazid,
Itu ya. Walaka, dan untuk kamu, ma'an ma'akhota, apa yang kau ambil, ya ma'an, ma'an, yang kau ambil sudah milikmu. Yang penting kamu tadi, ayahmu tadi berniat memberi. Enak penyelesaian ini ya. Loh, kalau sekarang yang bukan hukum Islam itu apa? Jadi masalah rame. Menurut belum tentu, kadang-kadang pengacaranya mahal ya. Hadirin rahimakumullah, enak Islam itu enak. Karena apa? Niat ini ya tujuan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kalau kita memberi ternyata oleh panitia disalurkan, ya sejenis, tapi bukan orang yang kita kehendaki kan, tapi kan sejenis. Boleh saja. Lalu kadang-kadang kita ini terlalu jelimet itu. Kalau sudah kepada panitia, serahkan panitia. Yang penting sudah disebutkan itu di jalan Allah. Panitianya ya juga jangan semena-mena. Harus ada perhitungan, itu ya. Zakat untuk muslim, tidak boleh zakat untuk non muslim, tidak boleh, karena itu devisa negara khusus untuk warga khusus. Tapi kalau penggalangan dana umum boleh, warga umum. Tidak ada alokasi sendiri. Hadirin rahimakumullah, satu contoh ya, bangun masjid dengan uang zakat. Kalau fikih-fikih yang lama ya tidak boleh, ya. Tapi dalam fikih sekarang, dalam kondisi tidak ada alokasi khusus negara untuk masjid, ya dari mana kita ya? Kalau bukan dari dia, dari perolehan zakat yang dihimpun. Nah, ini kondisional, itu ya. Jadi fikih itu ada sebuah perkembangan, kondisinya gimana. Kecuali negara menyediakan khusus dari devisa zakat untuk pemeliharaan masjid, itu sudah tidak boleh yang lainnya. Tapi sekarang kita sendiri-sendiri kan, kita bangun masjid kan sendiri, sendiri-sendiri. Ya, sudah isa ini. Hadirin rahimakumullah, intinya niatan itu luar biasa, dan itu gerak batin muslim itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Allah sayang niatan-niatan buruk itu tidak dijadikan dosa, tapi niatan baik sebelum dilakukan itu disadat kebaikan. Itu saking rahmatnya Allah pada umat Islam akhiru zaman. Ya, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Berat ya, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Itu ya, saya pikir itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.